video pembelajaran online ya, masih tentang bagaimana menghitung ROI ya, Return on Investment of Training ya. Jadi tadi saya berikan dua contoh ya, bagaimana Anda mendapatkan ROI yang fenomenal ya, 300% ya, yang pertama ya. Kenapa? Karena Anda bisa mendapatkan manfaat trainingnya 240 juta, didapat dari penurunan jumlah komplain yang signifikan setelah ikut training customer service. Yang kedua, bahkan yang selling skills juga Anda lebih fantastik ya. Kenapa? Karena Anda bisa mendapatkan manfaat pelatihan dalam rupiah menjadi 5,4 miliar. Again, ini didapat karena setelah training, Anda bisa membuat para salesman yang ikut training itu penjualannya meningkat 1,5 kali lipat. Sehingga ROI-nya 2.600%. Ya, sesuatu yang kadang-kadang terjadi ya, banyak terjadi di perusahaan-perusahaan kelas dunia ya. Terutama untuk training-training seperti selling skills ini ya. Itulah banyak perusahaan di Amerika itu yang memang investasi untuk training selling skills-nya itu sangat besar ya, karena mereka percaya training selling skills yang bagus itu bisa memberikan ROI yang sangat fantastik. Nah, cuman saya harus mau ngasih tahu bahwa manfaat training seperti ini ya, sampai 5,4 miliar, ini sampai 240 juta itu pertama didapat karena Anda tekun mengkoleksi data ya, bisa mengisolasi dampak trainingnya. Dan yang ketiga yang paling penting, Anda betul-betul memantau dampak training dalam waktu yang panjang ya. Sekali lagi ya, Anda ingat ya, level 3 tadi ya, level 3 mengukur aplikasi trainingnya itu dilacak. Jadi kalau kita lihat lagi ya, ini satu persatu harus dimainkan. Anda tidak bisa mengharapkan ROI-nya tinggi kalau bisnis impact-nya tidak diukur, tidak pernah dipantau, dan ini nomor 3 ini backbone-nya, basisnya. Anda tidak pernah tekun ya, setelah training hit and run dan win to win. Anda harus lacak itu mas, mbak-mbak ya, dilacak perilakunya ya, dipantau apakah sudah dilakukan materi trainingnya, remind terus, bahkan kalau perlu datang, baru Anda bisa mendapatkan impact yang positif, baru Anda bisa mendapatkan ROI yang fantastik. Kalau tidak ada monitoring ya, jangan berharap Anda mendapatkan ROI yang bagus. Nah pertanyaannya bagaimana bisa membuat ROI dan penerapan materinya itu bagus? Ini caranya ini mas ya, di materi berikutnya saya kasih tahu. Ini saya mau ngasih tahu dulu sebentar ya. Ini mas ya. Jadi laporan studi dari Broad and Newstrom ya, tahun 92 ya, judulnya ini ya, Transfer of Training Action Pack Strategies to Ensure High Payoff from Training Investment. Ini sebuah buku yang menarik. Broad and Newstrom mengatakan bahwa kurang dari 30% dari apa yang diajarkan dalam training dapat ditransfer ke dalam pekerjaan sehari-hari dan memberikan dampak bagi peningkatan kinerja. Ya, can you imagine ya, kurang dari 30% efektivitas training itu. Tadi saya sudah mengatakan ya di video pertama tadi ya. Jadi kalau tidak ada monitoring, tidak ada pemantauan level ketiga, level keempatnya ya pasti akan useless, pasti akan jelek. Ya, level 5-nya juga akan jelek. Karena efektivitas training itu hanya 30%. Kalau tidak dipantau, kalau tidak diukur, tidak dilacak tiap bulan dengan tekun oleh training staffnya. Kenapa? Ya, seperti ini mas ya, kenapa? Kurangnya dukungan dalam penerapan materi training ke dalam tugas sehari-hari ini mas. Anda ini orang HRD, orang training harus aware. Kenapa? Karena Andanya mungkin kurang mendukung, Anda tidak menyiapkan panduan, Anda tidak proaktif, sehingga karyawan-karyawan Anda sudah di training itu tidak pernah mendapatkan reminder, tidak pernah mendapatkan dukungan ya, atau gangguan ya, interupsi dari lingkungan kerja secara langsung, budaya perusahaan yang tidak mendukung, persepsi peserta training tentang program pelatihan terpisah dari dukungan fasilitator pelatihan. Menurut saya dari 5 ini mas ya, menurut saya yang 1, 4, 5 itu betul-betul murni karena tadi orang HRD sama orang trainingnya tidak begitu proaktif. Ya. Nomor 4, 5, 1, 4, 5 itu akan menjadi hilang kalau Anda proaktif. Ya. Andanya proaktif. Orang HRD-nya, orang trainingnya itu proaktif. Ya, jadi ininya kurang ya sama 45 ini. Nah caranya proaktif seperti apa? Seperti ini mas.
Ya, ada 3 fase ya. Trainingnya itu pesertanya, trainernya itu saya anggap Anda ya sebagai orang HRD, sebagai orang trainer training actionnya ya. Kemudian manajernya, atasannya juga dilibatkan. Jadi ada trainingnya sadar mengenai keahlian baru, trainernya atau Andanya, bagian trainingnya, bagian HRD-nya merancang dan memberikan pengalaman belajar yang optimal, dan Andanya juga harus meminta manajer dari trainingnya itu, atasannya peserta, mendukung pelatihan dan aplikasinya dalam pekerjaan. Ya. Jadi seperti ini Mas metriknya. Ya. Ya. Nah ini trainernya ini jembatan nih Mas. Anda yang mengelola semua. Anda yang mengelola trainee, mengelola trainer, mengelola manajernya itu orang HRD. Jangan hanya diserahkan, Andanya hanya ngirim training gitu ya, ngurusin sertifikat saja. Itu ya model lama Mas, Mbak-mbak ya. Model training lama kayak gitu. Andanya tidak persiapan sebelum dan sesudah. Anda hanya fokus ke ngurusin hotel, ngurusin konsumsi, ngurusin materi. Setelah itu selesai. Itu kurang maknyus Mas, kurang afdol. Oke. Nah makanya ini Mas ya, sebelum training ya manajernya ini ya, peran manajernya memasukkan aspek training transfer pelatihan dalam performance appraisal ini canggih ini. Ya jadi action plan trainingnya itu dimasukkan performance appraisal ya. Saya sering memberikan seperti itu ya. Saya kalau ngasih training itu selalu bikin action plan, dan saya minta kepada manajer HRD sama atasannya untuk memasukkan action plan itu dalam performance appraisal ya. Melibatkan supervisor dan trainee dalam proses analisa kebutuhan training, menjelaskan kepada trainee mengenai tujuannya, mereview bahkan isi trainingnya, ikut memonitor sesi training ya. Ini luar biasa ini Mas ya. Jadi atasannya proaktif ya. Menjelaskan juga ya. Nah ini sama Mas, di banyak perusahaan di Indonesia mbak-mbak ya, jarang yang melakukan seperti ini. Atasannya diajak bersama sama manajer HRD-nya, HRD-nya harus proaktif. HRD-nya kadang-kadang cuek gitu ya, atau mungkin udahlah tergantung atasannya lah. Andanya harus proaktif, membujuk, melakukan persuasi kepada atasan trainingnya untuk ikut terlibat. Kemudian trainernya ya, Andanya ini ya bikinlah ini. Ini yang paling penting ini Mas, mendesain program monitoring ini yang saya kasih warna merah ini. Ya. Kalau yang 1, 2 itu sudah lazim lah ya, Anda bikin modulnya, Anda ngasih training, gampang lah. Yang 3 ini Mas, mbak-mbak ya, Anda harus merancang program setelah trainingnya mau ngapain. Ya. Nanti ya, kalau Anda lihat modul saya yang judulnya mengenai training need analysis atau kompetensi based HR management, Anda dapat tools dari saya, contoh-contoh instrumen bagaimana cara melacak, bagaimana caranya melakukan monitoring training Mas. Anda bisa lihat nanti di video mengenai training need analysis sama kompetensi based HR management. Ya trainingnya ini ya, memberikan masukan kalau ada aktif ya, ikut secara aktif dalam kegiatan pre-training kalau ada mengeksplorasi belahan pilihan kegiatan training ya. Trainingnya juga aktif. Selama training nih ya, kalau bisa ikut, tidak ngasih tugas, kalau anak buahnya ngasih training ya, tidak malah nelpon ya, anak buah saya kemana ini. Yang sering terjadi bahkan manajernya tidak tahu anak buahnya ikut training, itu kan konyol Mas ya, sering terjadi itu. Saya ngisi training di kantor klien, tiba-tiba manajernya nelpon kepada peserta dan marah-marah. Kenapa pesertanya ikut training tidak izin? Nah itu kan berarti orang HRD-nya kurang proaktif Mas. Ya. HRD-nya kurang bagus menjelaskan program training. Itu bahaya itu, memantau kehadiran dalam training, bahkan menghargai partisipasi peserta ya. Berpartisipasi aktif ini penting ini dalam program transfer training ke dalam pekerjaan. Merencanakan kegiatan untuk menganalisa. Ini nomor 45 ini jarang Mas dilakukan Mas ya. Mbak-mbak ya, perusahaan Anda mungkin jarang melakukan seperti ini. Tolong Mas, mbak-mbak ya, dilakukan di nomor 45 itu. Anda ajak manajernya, ajak atasan peserta untuk merencanakan bagaimana caranya supaya materi trainingnya itu bisa diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari anak buahnya itu. Ya ini kenapa trainingnya itu wasting money, wasting time ya, 30% tadi ya, ingat ya. Karena nomor 45-nya tidak dilakukan.
Ini ya trainernya ya. Ini sudah konvensional ya. Isi training ya, menjawab pertanyaan, menyediakan tugas-tugas, memberikan feedback. Ini sudah pasti dilakukan lah ya selama training ya. Trainingnya juga ya bertanya, membuat kontrak. Nah ini nomor 3 ini saya selalu melakukan nih. Kalau saya ngisi training di kantor klien saya ya, di kantor klien saya selalu bikin ini mas, action plan. Jadi kalau saya ngisi training selama 2 hari, di hari terakhirnya itu saya selalu bikin kontrak namanya, performance action plan. Dan kemudian selama 3 bulan saya pantau mas. Jadi kalau saya ngisi in-house training itu, saya memberikan free ya, saya datang tiap bulan untuk melacak sampai sejauh mana action itu dilakukan. Itu kalau saya vendornya mas ya. Kalau Anda nyewa saya sebagai trainer untuk ngisi in-house training di kantor Anda, saya akan melakukan pemantauan sampai 3 bulan mas. Ya. Ya. Bahkan ada klien saya yang nyewa saya sampai 12 bulan. Jadi setelah training mereka nyewa saya sampai 12 bulan, suruh datang tiap bulan, memastikan materi trainingnya diaplikasikan. Itu kan luar biasa mas. Ya. Nah kalau Anda mau nyewa saya bisa mas ya, yang 3 bulan gratis. Ya. Saya datang untuk memastikan materi trainingnya betul-betul dieksekusi, diimplementasikan mas. Nah ini mas, setelah training ini yang paling penting ini mas ya, ini yang dilupakan banyak perusahaan di Indonesia ya. Hampir 95% melupakan aspek ini ya. Yang menyediakan peluang lah mas ya. Yang menyediakan peluang, melibatkan training, transfer pengetahuan ini bagus banget ya. Menjadwalkan briefing trainee ya. Jadi atasannya itu aware juga. Menyampaikan ekspektasi untuk peningkatan kinerja pasca kegiatan training. Bahkan mengatur secara proaktif sesi training refreshment. Maksudnya training refreshment itu diulang lagi misalnya. Ini kan powerful mas. Ini kalau orang HRD-nya proaktif, manajer HRD-nya proaktif, ngajak atasan seperti ini ya kan sangat powerful trainingnya. Tidak hit and run. Ini tugas Anda mas ya, sebagai training manager atau sebagai HRD manager, melakukan proses seperti ini. Anda ngajak manajernya jangan menyalahkan atasannya nggak aware mas dia, atasannya cuek, ya jangan kayak gitu. Andanya yang mengajak mereka dong, Andanya yang membujuk mereka, Andanya menyiapkan sistem, menyiapkan panduan, sehingga atasan pesertanya itu menjadi lebih terbantu. Do not blame others gitu ya. Anda menyiapkan solusi, ya, give me solution gitu. Oke. Nah ini trainernya ya, Andanya ini ya, ini semua, ini ya, ini kalau saya melakukan training di kantor klien saya melakukan seperti ini mas, saya melakukan follow up, ya survei biasanya dengan klien saya, kemudian saya juga memberikan sesi training refreshment ya, maksudnya ya dalam waktu monitoring selama 3 bulan itu saya memberikan refreshment lagi. Ya, yang paling penting sih ini nomor 1 ini ya, follow up support. Ya, nomor 2-3 opsional lah. Yang 4 juga bisa dilakukan secara informal ya. Tapi yang paling penting follow up supportnya itu. Jadi datang kalau bisa orang HRD-nya itu follow up, ada sistem. Bekerja sama dengan tadi atasannya tadi, manajernya itu menyusun ini. Ya, bersama-sama dengan atasannya peserta. Itu memang melelahkan. Orang HRD, orang training kadang-kadang malas melakukan ini karena tidak punya waktu, tidak punya resources. Karena tugas seperti melelahkan mas. Ya. Tapi itulah ya, Anda digaji untuk kerja seperti ini mas ya. Mbak ya, Anda digaji sebagai training managers atau sebagai HRD managers ya untuk melakukan hal-hal yang challenging seperti ini. Jangan hit and run mas, mbak ya. Nah trainingnya ya melakukan self improvement gitu ya, mereview kembali isi training, membangun hubungan mentoring ya, menjaga kontak dengan rekan selama training. Ya. Jadi itu mas ya proses ketika Anda mencoba mendapatkan efektivitas training. Jadi setelah trainingnya itu yang penting ya, baik manajer maupun trainernya itu HRD gitu ya, sama trainingnya kerjasama. Menurut saya yang paling penting ya tadi, sekali lagi saya ingin meminta Anda mendesain ini ya, peer and peer trainernya ya, monitoringnya itu didesain.
Ya, dan setelah training ini Mas, ya, setelah training manajernya terlibat menyusun program training, briefing, ya, transfer training ini penting, ini transfer training ke perilaku ini level 3, nomor 2 itu level 3. Kemudian ini ada follow up support, ya tadi level 3-nya dikembangkan. Jadi itu Mas ya, bagaimana caranya untuk membuat training Anda menjadi lebih efektif. Ya, jadi sekali lagi itulah ya yang ingin saya berikan dalam materi kali ini ya. Kita sudah belajar mengenai reaction, bagaimana mengukur efektivitas program pelatihan ya, bagaimana mengukur ROI tadi, dan kemudian bagaimana meningkatkan efektivitas yang baru saja kita bicarakan supaya ROI-nya itu menjadi cetar membahana. Ya, sekali lagi ingat ya. Jadi mudah-mudahan Anda suatu saat bisa punya kemampuan untuk melakukan 5 level ini ya. Tidak hanya 1 dan 2, ya kalau 1 dilakukan sudah wajar lah, tapi yang 2 itu tolong dilakukan, sudah saya berikan tekniknya. Nomor 3 juga, ya melelahkan memang, ya Anda harus pantau, bisnis impact-nya juga tadi sudah saya berikan, ROI-nya juga sudah saya berikan tekniknya. Sekali lagi untuk level 4-5 itu Anda tidak usah bernafsu melakukan untuk semua program, cukup 2 saja. 2 program saja Anda bisa lacak sampai ROI-nya itu sudah sangat bagus. Mohon Mas ya, Mbak-mbak ya, ini memang jujur saja banyak klien saya yang juga belum menerapkan seperti ini ya, banyak perusahaan di Indonesia. Saya mohon setelah training ini, Anda betul-betul berkumpul dengan tim Anda, coba lakukan level 3, coba dengan sungguh-sungguh lakukan analisa level 4, dan mohon Anda lakukan juga level 5. Ya. Anda bisa bertanya kepada saya melalui email yang saya sediakan ya, dalam edubisnis.net ya. Bisa konsultasi free online consultation melalui email ya, saya akan memberikan jawaban ya yang bisa membantu Anda untuk menerapkan 5 level ini. Demikianlah ya training dari saya mengenai return on investment of training ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda baik di dunia maupun di akhirat Mas ya. Tapi yang pesan saya ya, coba lakukan ya return on investment training sehingga training Anda menjadi lebih powerful dan ujungnya bisa meningkatkan kinerja SDM Anda menjadi SDM kelas dunia. Ya. Menjadi SDM yang cetar membahana. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dalam modul video lainnya. Salam sukses, penuh kemuliaan.